salam dan bahagia. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah ekonomi produksi, di mana di video sebelum ini sudah saya jelaskan mengenai hubungan antara input dalam fungsi produksi dengan dua input variabel serta menentukan biaya produksi. Nah, kemudian di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana kita menentukan biaya input terkecil di dalam fungsi produksi dengan dua input variabel atau lebih. Nah, dalam bagian ini, yang dicari adalah kombinasi input yang biayanya terkecil. Ya, jadi dengan menggunakan dua input variabel, itu banyak sekali kombinasi input yang memungkinkan untuk kita gunakan sebagai seorang produsen. Nah, di dalam sebab ini, kita akan mencari kombinasi input yang biayanya terkecil. Nah, karena biayanya terkecil nanti, nah ini akan bisa menentukan kombinasi input yang keuntungannya terbesar atau juga disebut sebagai kombinasi input yang optimal. Nah, untuk menentukan kombinasi input yang optimal perlu dipahami pengertian isokuan dan isokos. Nah, maka dari itu silakan dibuka kembali materi saya mengenai isokuan dan isokos. Jadi untuk bisa memahami biaya input terkecil ini harus dipahami apa itu isokuan, apa itu isokos. Nah, untuk menentukan kombinasi input yang optimal perlu dipahami gambar 4.11 dan gambar 4.12. Nanti kita akan lihat gambar 4.11 itu menunjukkan bahwa MRS dapat digambarkan oleh slope pada kurva isokuan, ya. Slope DTA lebih. Ini kita akan lihat. Ya. Jadi di gambar 4.11 ini, ya, kita akan melihat, ya, di sini adalah suatu kurva isokuan. Ya. Ada dua titik di sini, titik A dan titik B, ya. Nah, melalui kurva ini, ya, ini menunjukkan bahwa MRS, ya, marginal rate of input substitution, itu dapat digambarkan oleh slope. Jadi MRS itu adalah slope atau kemiringan pada suatu titik, ya, dalam suatu kurva isokuan. Nah, di titik A ini slope-nya, kemiringannya ini lebih curam dibandingkan dengan slope kemiringan pada titik B, ya. Pada titik B ini kemiringannya lebih landai, ya. Karena slope A lebih besar atau lebih curam di titik A dibandingkan titik B, maka dapat dikatakan bahwa MRS di titik A ini lebih tinggi dibandingkan dengan di titik B karena kemiringannya lebih tinggi, ya, lebih tajam, ya. Maka MRS di titik A ini lebih besar dibandingkan MRS di titik B. Atau selanjutnya dapat dikatakan bahwa daya substitusi yang suatu input terhadap input lain semakin lama semakin menurun, ya. Jadi daya substitusi itu input terhadap input satu dengan input lain makin lama itu makin menurun, ya. Karena MRS ini besar, ya, makin ke bawah di sini MRS-nya semakin kecil. Artinya daya substitusinya dapat dikatakan juga semakin mengecil. Ya. Kemudian kita akan lihat gambar atau kurva 4.12, ya. Kurva 4.12, ya, di sini yang di bawah ini, ya. Ini adalah, bisa kalian lihat di sini adalah menunjukkan kombinasi input dengan biaya terkecil. Jadi di sini ada suatu kurva isokuan, ya. Jadi kemarin kalian lihat kurva isokuan. Jadi kurva isokuan ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai macam kombinasi input yang menghasilkan output yang sama. Ya, jadi sepanjang kurva ini outputnya sama. Misalkan di sini adalah Q-nya adalah sebesar Q0. Sepanjang kurva ini outputnya sebesar Q0. Ya, kemudian yang ini adalah kurva isokos atau budget line, garis anggaran. Sepanjang kurva ini menunjukkan biaya yang sama. Ini adalah biayanya sebesar TVC 0. Kemudian kalau naik lagi, ya, ini adalah TVC 1.
ya, sepanjang kurva ini biayanya sama, yaitu sebesar TVC 1. Kemudian naik lagi ke sini, ya, adalah TVC 2. Sepanjang kurva ini menunjukkan kombinasi input yang menghasilkan biaya sebesar TVC 2. Nah, dalam kurva atau gambar 4-12 ini menunjukkan kombinasi input dengan biaya terkecil. Ya, kapan itu dihasilkan input dengan biaya terkecil, ya? Pertama-tama kita lihat dulu, ya, di titik A, ya, bahwa output sebesar Q0, ya, jadi kan sepanjang kurva isokuan Q0 ini adalah outputnya sebesar Q0, ya. Nah, output sebesar Q0 dapat dicapai saat kombinasi di titik A. Saat X1 adalah X1A, X2-nya adalah X2A. Atau juga saat di titik C. Ini saat X1C, X2-nya adalah X2C. Nah, ketika ini pilihan yang ditentukan oleh seorang produsen, ketika dia memilih memproduksi di titik A atau C, ya, kalau A maka input X1 harus sebesar X1A, X2 X2A. Saat titik C, X1-nya adalah X1C, X2C. Nah, maka biaya yang harus dikeluarkan adalah sebesar biaya ini, ya, TVC 2, ya, karena dia berpotongan dengan budget line TVC 2. Nah, output sebesar Q0, ya, itu juga dapat dihasilkan pada titik B. Ya, pada titik B ini input yang dikeluarkan, yang harus dikeluarkan adalah saat X1 adalah sebesar X1B dan X2 adalah sebesar X2B. Nah, biaya terkecil untuk menghasilkan output sebesar Q0 itu adalah di titik B, yaitu dengan biaya sebesar TVC 1. Ya, karena dia semakin lebih rendah, ya. Ini lebih rendah. Karena kalau sifat budget line kemarin, ya, makin menjauh dari titik origin itu kan besarannya iso cost itu semakin tinggi. Sebaliknya kalau makin mendekati garis origin, ya, maka biayanya semakin rendah. Ya. Nah, disinilah kombinasi input yang menunjukkan dengan biaya terkecil, yaitu saat titik B, ya. Jadi saat titik A, titik B, titik C itu sama-sama menghasilkan output sebesar Q0, ya, misalkan 100. Di titik A juga menghasilkan 100, titik B 100, titik C juga 100. Nah, tetapi yang menghasilkan keuntungan maksimal atau biaya terkecil di mana? Yaitu saat titik B. Kenapa demikian? Karena biayanya hanya sebesar TVC 1, ya. Misalkan kalau kita bandingkan, misalkan outputnya sama-sama Q0 itu adalah 100, ya. Menghasilkan output sebesar 100. Untuk menghasilkan output sebesar 100 bisa dicapai dengan kombinasi input A, B, dan C. Tetapi saat A dan C ini biaya yang dikeluarkan adalah sebesar TVC 2. Misalkan TVC 2 ini biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 150. Sementara di titik B ini biaya yang dikeluarkan adalah sebesar TVC 1. Misalkan TVC 1 ini hanya sebesar 100, ya. Maka sebagai produsen logis, maka yang dipilih adalah titik B. Karena sama-sama menghasilkan output sebesar 100, tetapi biaya yang dikeluarkan adalah sebesar TVC 2 atau TVC 1, maaf. Atau di sini misalkan saya contohkan sebesar 100. Bagaimana kalau di titik yang lain, misalkan di TVC 0, misalkan kalau biaya yang kita keluarkan hanya sebesar 50. Ya. Nah, kalau di titik ini, ya, di bawah ini, ya, misalkan saat TVC atau biaya yang kita keluarkan sebesar 50, ya tidak akan bisa mencapai produksi atau output sebesar Q0 tadi atau misalkan 100 tadi, ya, kalau di bawah itu. Kalau di bawah itu, ya, maka ini sudah tidak bisa menghasilkan output yang kita inginkan.
Nah, maka di sini output yang kita tentukan, output optimalnya adalah di titik B, karena di titik B inilah diperoleh input dengan biaya terkecil dan akan menghasilkan keuntungan yang terbesar. Oke, kemudian kita lanjutkan ya dengan contoh. Kalau ini adalah contoh dengan persamaan grafis, kita akan lihat dengan persamaan matematis. Contoh, fungsi produksi Q sama dengan 18x1 min x1 kuadrat plus 14x2 min x2 kuadrat. Kemudian dimisalkan px1 itu adalah 2, ya, harga input x1 2, px2 harga input x2 adalah sebesar 3. Ya, kemudian kita tentukan nilai MRS x2 untuk x1, ya. Kenapa harus demikian? Karena kita ingin mencari syarat optimal. Karena syarat optimal tadi adalah seperti yang kemarin saya jelaskan, ya, syarat optimal terjadi saat min MPP2 per MPP1 sama dengan min PX2 per PX1, ya. Sehingga di langkah pertama adalah kita cari besarnya MRS X2 terhadap X1 atau min MPP2 per MPP1. MPP2 ini adalah turunan parsial fungsi Q terhadap X2, ya. Yang X1 kita anggap konstanta atau 0. Ya, maka kita turunkan yang X2, 14X2 menjadi 14, min X2 kuadrat menjadi min 2X2. Kemudian MPP1 atau marginal physical product 1 ini adalah turunan parsial fungsi Q terhadap X1. X2 kita anggap konstan atau konstanta, kalau kita turunkan sama dengan 0, ya, maka X1 yang kita turunkan terhadap X1 menjadi 18X1 menjadi 18, min X1 kuadrat menjadi min 2X1. Nah, syarat optimal saat min MPP2 per MPP1 sama dengan min PX2 per PX1. Maka kita bisa tulis di sini min 14 min 2x2 per 18 min 2x1 sama dengan min 3 per 2. Karena px2-nya adalah 3, px1-nya adalah 2. Kemudian kita sederhanakan, ya, bagi 2. Di sini, ya, 14 min 2x2 menjadi 7 min x2, 18 min 2x1 menjadi 9 min x1. Sama dengan min 3 per 2. Kemudian kita kali silang. 7 min x2 kali 2 sama dengan 9 min x1 kali 3. Sehingga menjadi 14 min 2x2 sama dengan 27 min 3x1. Sehingga dapat kita peroleh input optimalnya di sini, yaitu adalah saat x2 sama dengan 3x min 1. Maaf, x2 itu adalah saat 3x1 min 13 per 2. Inilah input optimal. Persamaannya adalah saat X2 itu sama dengan 3X1 min 13 per 2. Ini baru persamaan besarnya X2. Kemudian kita substitusikan, ya, nilai X2 ini ke dalam persamaan Q awal, ya. Nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan awal ini, ya. Sehingga kita peroleh, ya, kita masukkan, ya, persamaannya tadi adalah 18x1 min x1 kuadrat plus 14x2 min x2 kuadrat, ya. Kita substitusikan, kita masukkan persamaan yang kita peroleh tadi, yaitu x2 sama dengan 3x1 min 13 per 2, ya, ke dalam persamaan itu. Sehingga kita peroleh, kita bisa tulis menjadi Q sama dengan 18x1 min x1 kuadrat plus 14, ya, x2-nya tadi adalah 3x1 min 13 per 2, sehingga plus 14 dikali 3x1 min 13 per 2 min 3x1 min 13 per 2 kuadrat. Kemudian bisa kita sederhanakan menjadi Q sama dengan 18x1 min x1 kuadrat, ya. 14 kali 3 per 2 menjadi 21x1, 14 kali 13 per 2 menjadi min 91. Dan yang ini, ya, ini karena ini adalah bentuknya A min B kuadrat, ya. Ini adalah bentuk A min B kuadrat, ya. Maka kita bisa jabarkan di sini.
A min B kuadrat kita bisa jabarkan karena bentuk A min B kuadrat itu menjadi A kuadrat ya min 2AB plus B kuadrat. Ya, sehingga A kuadrat ya 3x1 kuadrat menjadi 9x1 kuadrat min 2AB min 2 kali 3 kali 13 menjadi min 78x1 plus B kuadrat 13 kuadrat menjadi 169 per 2 kuadrat 4 ya. Inilah bentuk sederhananya. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi ya sehingga menjadi persamaan Q yang baru ya. 18x1 ya, di sini dikurangi 2x1 ya, kemudian dikurangi 78 per 4x1 ya, kemudian yang x1 kuadrat ya min x1 kuadrat dikurangi 9x1 kuadrat ya menjadi 58,5x1 ya. Kemudian yang konstanta min 91 dikurangi 169 per 4. Sehingga kalau kita sederhanakan di sini ketemu persamaan Q yang baru yaitu adalah Q sama dengan min 3,25x1 kuadrat plus 58,5x1 min 133,25. Inilah persamaan Q yang baru. Ya, Q sama dengan min 3,25x1 kuadrat plus 58,5x1 min 133,25. Dengan persamaan Q yang baru ini, kita nanti akan bisa menentukan besarnya nilai X. Atau besarnya nilai X yang merupakan input optimal. Nah, misalkan output yang ingin kita capai adalah 105. Nah, maka berapa input optimalnya atau input yang akan menghasilkan keuntungan terbesar? Ya, maka kita masukkan nilai 105 ya. 105 sama dengan min 3,25x1 kuadrat plus 58,5x1 min 133,25 ya. Kemudian kita pindah sisi 105 ke sana, ini menjadi min ya. Sehingga min 3,25x1 kuadrat plus 58,5x1 min 238,25 sama dengan 0. Sehingga kita temukan persamaan ini di mana ini adalah persamaan ABC ya. Maaf, persamaan AX kuadrat plus BX plus C. Di mana A-nya itu adalah min 3,25, B-nya 58,5 dan C-nya min 238,25. Nah, untuk mencari nilai X-nya menggunakan rumus ABC, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Sehingga diperoleh, kita masukkan ke rumus ya. Sehingga X sama dengan min 58,5 ya, ini min 58,5 min B ya, min 58,5 plus minus akar dari B kuadrat min 58,5 kuadrat min 4 kali min 3,25 kali min 238,25 per 2 kali min 3,25. Ya, kita hitung nilai persamaan ini sehingga nanti akan ketemu nilai ini. X1 adalah 6,2, kemudian X2-nya adalah 2,8. Ya. Jadi setelah kita ketemu nilai X1 dan X2 ini, dapat kita simpulkan apa ya? Maka dapat kita simpulkan di sini ya, bahwa untuk menghasilkan output sebanyak 105 unit, maka kombinasi input yang biayanya termurah atau kombinasi input yang keuntungannya terbesar adalah saat
X1 6,2 dan X2 2,8. Ya, jadi input optimalnya dari fungsi produksi tadi adalah saat X1 itu 6,2 dan X2-nya adalah sebesar 2,8. Inilah yang disebut sebagai input optimal atau input yang biaya termurah atau input yang menghasilkan keuntungan terbesar. Sekali lagi nanti saya jelaskan langkah-langkah untuk mencari input optimal. Ya, dari fungsi produksi kita tentukan syarat optimalnya, yaitu min MPP2 per MPP1 sama dengan min PX2 per PX1. Nanti kita akan memperoleh nilai X2 persamaannya seperti apa. Nah, kemudian kita substitusi ke persamaan awal, sehingga nanti kita akan bisa mendapatkan persamaan Q yang baru, yang hanya ada satu input variabel. Ya, di sini hanya X1. Nah, kemudian dari sini kita nanti akan bisa mencari besarnya X ya, dengan menggunakan rumus ABC. Nah, tergantung berapa output yang kita inginkan. Misalkan tadi di contoh di sini output yang diinginkan adalah 105. Ternyata dengan output yang diinginkan 105, maka input yang sebaiknya digunakan yang optimal adalah saat X1 sebesar 6,2 dan X2 sebesar 2,8. Nah, demikianlah langkah-langkah menentukan biaya atau kombinasi input yang biaya inputnya terkecil atau yang menghasilkan keuntungan maksimal, atau kita mencari input optimal dalam fungsi produksi dengan dua input variabel. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang belum jelas, masih ada yang bingung, belum dipahami, silakan tidak usah menulis pertanyaan untuk tanya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.